selanjutnya marilah kita simak lagi sesi praktik coaching antara Ibu Diana dan Ibu Rumila, di mana yang akan menjadi coach adalah Ibu Ibu Diana, dan yang akan menjadi coach adalah Ibu Rumila, dan yang akan menjadi coach adalah Ibu Diana. Dan silakan kepada Ibu Rumila dan Ibu Diana untuk diskusi coachingnya, di mana tolong diperhatikan ini menggunakan model Tirta. Permasalahan yang akan diungkit adalah tentang teguran oleh kepala sekolah pada Ibu Rumila. Silahkan kepada Ibu Rumila dan Ibu Diana. Assalamualaikum Ibu Mila. Waalaikumsalam Ibu Diana. Sedang apa nih Bu? Ini sedang membuat perangkat belanjaran Bu. Wah, rajin sekali Ibu Mila ini. Nah, sudah selesai atau belum Bu? Sudah selesai ini Bu. Ada apa Bu? Nah, kalau saya tidak mengganggu nih Bu ya, minta waktunya sebentar. Ada yang mau saya bicarakan dengan Ibu Mila. Oh, bisa Bu. Mari masuk ke sini Bu, ke dalam kelas Bu. Ya, Bu. Kita duduk di sini Bu. Ibu, Ibu ini tadi Ibu Mila tadi kan lagi sibuk gitu ya. Maaf ya Bu ya, nggak apa-apa kan? Oh, tidak mengganggu Bu. Tidak sama sekali mengganggu. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya Bu? Kelihatannya nih Ibu Diana serius sekali nih. Iya nih Bu, nah ini saya sedang dilanda keresahan Bu, ada sedikit galau nih Bu. Nah iya, ada sesuatu yang saya alami nih Bu. Oh, kenapa sampai galau begitu Bu? Semoga saja kalau Ibu galau hari ini, kalau Ibu bertemu dengan saya, Ibu bisa menceritakan masalahnya dan dapat menghilangkan keresahan. Lalu apa yang dapat saya bisa bantu Bu? Iya nih Bu, kemarin itu saya dapat teguran dari kepala sekolah. Saya itu sering terlambat Bu, pagi itu. Iya, terus kemudian kemarin itu dipanggil Bapak, baru keluar dari ruangan ngajar itu Bu. Langsung dipanggil Bapak, Ibu Diana kita ke ruangan Bapak dulu ya. Ya, iya. Terus ke ruangan Bapak. Sampai di ruangan Bapak, ya itu dapat teguran, kata Bapak jangan keseringan terlambat gitu ya. Dapat teguran tentang ketidakdisiplinan kerja Bu, kurang disiplin karena sering terlambat. Oh begitu, tentang kedisiplinan ya Bu. Apakah Ibu sering terlambatnya Bu? Sering Bu. Hampir tiap hari. Iya. Kenapa? Apa ada alasannya Bu Ibu terlambat sampai sering segitunya Bu? Padahal itu Bu, saya itu sudah minta izin Bapak dulu kalau terlambat itu. Pagi-pagi saya chat beliau, itu saya WA gitu kan. Maaf Pak, hari ini saya terlambat gitu. Tanpa pasti ada alasan gitu. Bukan tanpa alasan saya terlambat itu Bu. Itu anak saya itu baru masuk TK Bu. Jadi pagi itu ribet banget itu, rempong, nyiapkan makannya, nyiapkan bekalnya Bu, memandikan, ya pokoknya ya kalau pagi itu udah kayak setrikaan sudah Bu. Nah terus waktu selesai sudah, nah saya itu harus ngantar dulu anak ke sekolahan. Ya jadilah saya yang terlambat Bu ke sekolah, tapi kan saya sudah minta izin dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya itu sudah pakai ilmu rosi Bu, di jalan itu jalan 80-90 km sudah, tapi ya tetap saja terlambat Bu. Ya tadi kan mendahulukan anak saya Bu. Oh begitu ya Bu masalahnya Bu ya. Saya Bu sebagai perempuan paham Bu yang Ibu alami Bu. Tapi saya mau bertanya nih, menurut Ibu apakah
memang yang ya Bapak Kepala Sekolah Ibu keluhkan itu i- karena menurut Ibu apakah kira-kira itu benar, Bu? Ya, Bapak benar Bu, memang ya tidak seharusnya kan saya sering terlambat meskipun sudah minta izin gitu kan. Ya nanti kan dilihat dengan guru-guru yang lain, dilihat oleh anak-anak. Tapi kan saya punya alasan Bu. Eh, Nah, terus ya tidak seharusnya sih saya itu terlambat gitu. nah, betul sekali itu Ibu Diana. Kalau datang terlambat sekali dua nggak masalah, Bu. Tapi kalau keseringan, Bu, itu mungkin sedikit jadi masalah, Bu. Kan karena kan kita seorang guru, Bu, kita kan jadi panutan. Terus kan kepala sekolah juga sebagai tugasnya untuk mengatur anak buahnya atau bawahannya, Bu. Jadi beliau berhak, Bu, untuk mengeluhkan atau menegur Ibu, Bu. Iya, saya sadar memang kurang disiplin. Nah, cuma ini Bu yang jadi tambah galau itu kan sudah ditegur nih ya Bu ya. Tapi kemarin itu saya sedikit emosi Bu, jadi sedikit pakai yang nggak terima gitu ditegur Bapak. Kan saya ada alasan gitu. Kalau tanpa alasan ya mungkin saya akan pagi-pagi berangkatnya nggak terlambat gitu. Tapi kan ya itu saya kan punya ego merasa benar sih Bu, cuma ya memang salah sebenarnya ya. Sekarang saya merasa bersalah karena sudah pakai emosi kemarin dengan Bapak, jadi saya ingin minta maaf sama Bapak sebenarnya supaya nggak canggung lagi dengan Bapak gitu. Oh, begitu ya, Bu. Mungkin terbawa emosi tadi, Bu. Nah, menurut Iya. saya, Bu, itu sebagai seharusnya kan Ibu tadi menyadari tadi keterlambatan Nah, Ibu. Nah, kan karena Ibu menyadari, Ibu seharusnya tidak pakai emosi ketika dapat teguran. Nah, kalau menurut Ibu Diana, bagaimana seharusnya nih sikap Ibu Diana ini setelah ini, Bu? ya, saya sudah menerima. Saya sudah mengakui bahwa saya salah. Dan rencananya sih saya akan menemui Bapak langsung kalau lewat chat nanti kalau salah paham pengertian gitu ya. Ya, saya akan datang nanti akan menemui Bapak Kepala, minta maaf dengan Bapak gitu dan saya akan berusaha supaya nanti tidak terlambat lagi. Gimana caranya ya, Bu ya? Menurut Ibu Diana dulu sebelum tadi kan meminta maaf tadi, Ibu Diana dulu untuk memperbaiki kedisiplinan ya, Bu. Iya. Terus menurut Ibu Diana, sebelum memperbaiki kedisiplinan, kekuatan apa Ibu yang Ibu miliki untuk mengatasi ke masalah itu dulu, Bu? Tunggu ya Bu ya, saya ingat. Saya itu Bu terbiasa bangun pagi, kalau bangun pagi sih biasa sudah kan. Tapi ya itu kalau nyiapkan ini itunya sih gampang gitu kan, nyiapkan anak tadi. Cuma yang waktu ngantar gimana ya? Ah, ada Bu. Kakak itu kebetulan anaknya juga masuk TK. Bisa saya titip? Ya Bu ya. Ya mungkin nanti ya saya titip aja nanti dengan kakak aja. Jadi anak bisa terantar ke sekolah. Saya juga tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, jadi tidak ditegur bapak lagi. Nah, itu sangat bagus, Bu, idenya, Bu. Solusi yang akan dilakukan Ibu Diana sudah sangat luar biasa, Bu, menurut saya, untuk menghadapi masalah yang Ibu Diana hadapi. Alhamdulillah. Akhirnya Bu nih sedikit terkurangi rasa galau saya Bu. Nah, semoga nanti saya tidak terlambat lagi ya Bu ya. Iya. Syukurlah, Bu, kalau Ibu sudah merasa lega. Nah, lalu, Bu, setelah ini, apa rencana Ibu Iya. untuk komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana selanjutnya, Bu? Iya, jelas. Saya akan nemui Bapak dulu. Minta maaf dengan Bapak. Keberikutnya nanti saya akan
titip anak waktu ngantar ke sekolah, kemudian saya bisa tidak terlambat lagi ke sekolah, jadi saya bisa juga memberi contoh yang baik untuk anak-anak ya, anak-anaknya aja datang tidak terlambat, masa gurunya terlambat terus ya Bu ya. Nah rencana Iya, saya Bu. seperti itu Bu, intinya jangan terlambat lagi gitu. Ya, mantap itu, Bu. Itu, Bu, ide yang sangat bagus sekali. Nah, semoga Ibu secepatnya bisa melaksanakan dan Ibu bisa bekerja dengan suasana hati yang senang tanpa dihantui rasa resah lagi, Bu. Amin Bu, iya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Hari ini saya merasa plong, merasa lega atas keresahan saya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sarannya, atas pemecahan masalahnya pada Ibu Mila. Sama-sama, Ibu Diana. Ya, baik. Makasih dulu ya Bu ya. Saya permisi dulu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, demikian praktik coaching antara Ibu Diana dan Ibu Romila. Bagus sekali, Ibu. Yang pertama lah, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang jelas Pak, saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikiran. Terus juga alhamdulillah saya lumayan mampu mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Koci tadi Pak. Yang kedua, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya, Pak, untuk mengajukan pertanyaan, Pak. Pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong Koci lagi untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus, Pak, untuk mendengarkan umpan balik dari Koci. Dan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, sebelum melakukan coaching, Pak, saya meluangkan waktu mungkin, Pak, untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Terus saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coach mencapai tujuan tersebut. Nah, saat melakukan coaching, saya juga berusaha, Pak, untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal yang lain, walaupun banyak hal-hal yang lain, Pak, yang ada di pikiran. Dan saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan coach, Pak. Terus untuk melakukan perbaikan atau meningkatkan, saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam tadi, Pak. Juga fokus untuk mendengarkan. Oh, itu tadi sudah Pak. Kayak yang ini yang ulun tanyakan kepada Ibu Diana sebagai coach, apa yang dirasakan saat coaching dengan ulun, Bu? Iya. Bu. Seandainya ini bukan tugas, sekedar tugas Bu, benar-benar proses coaching yang nyata gitu. Bila melakukan coaching dengan Ibu Rumila itu jadinya plong gitu. Nah, iya. Mantap. Iya. Nah, itu saja Bu, senang melakukan prosesnya dengan Ibu Rumila. Iya, alhamdulillah Bu bisa berbagi kita ya. Terima kasih Iya, Bu. benar Bu.